Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua kan ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya. Terima kasih. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik, sekarang sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta kalian untuk merapikan baju kalian dan membersihkan sampah yang ada di bawah meja dan kursi kalian. Baik, sudah bersih dan rapi semua ya. Kemudian, kita langsung saja masuk dalam materi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ke kalian, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ya benar, kita mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai jaringan hewan. Sebelumnya Ibu mau tanya ke kalian, sama nggak sih jaringan penyusun tumbuhan dengan jaringan penyusun hewan? Mungkin ada yang tahu? Baik, benar. Nah, jaringan hewan dengan jaringan tumbuhan itu penyusunnya memang berbeda. Nah, untuk jaringan hewan akan kita bahas untuk hari ini. Nah, selanjutnya kita mulai langsung pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya pada kalian, apakah di sini ada yang pernah melihat atau terlibat langsung dalam proses penyembelihan hewan? Ayo, di sini ada yang pernah? Nah, pasti sudah pernah semua ya melihat penyembelihan hewan. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, tersusun atas apa sajakah hewan tersebut? Nah, di sini ada yang mau berpendapat? Silahkan, Nidia. Baik, benar bahwa hewan ini tersusun atas beberapa jaringan. Nah, jaringan tersebut ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Benar sekali Nadia, terima kasih atas pendapatnya. Untuk yang lain, silahkan nanti juga dibaca-baca untuk materi pembelajarannya, baik di paket ataupun di LKS ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat memetakan jenis-jenis jaringan hewan dan mendeskripsikan struktur sel penyusun jaringan hewan melalui diskusi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah komunikatif, rasa ingin tahu, jujur, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengadakan pretest ya, sesuai dengan informasi yang Ibu telah berikan pada pertemuan minggu lalu bahwa kita akan mengadakan pretest. Nah, Ibu juga sudah menginformasikan bahwa kalian mempelajari web atau paket pada materi jaringan hewan. Berikut pada tampilan PowerPoint sudah ada 5 soal pretest. Silahkan dikerjakan dengan waktu 10 menit. Baik, bagi yang sudah selesai silahkan dikumpulkan di meja saya di depan sini.
Baik, terima kasih semuanya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai jaringan hewan. Nah, pengertian dari jaringan sendiri itu apa sih? Anak-anak ada yang tahu? Nah, jaringan itu adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki fungsi asal dan strukturnya yang sama. Nah, kalau jaringan hewan itu sendiri adalah jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi asal dan struktur yang sama. Kemudian, untuk jenis-jenis jaringan hewan sendiri itu apa saja sih? Nah, di sini akan dibahas bahwa jenis-jenis jaringan hewan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, untuk memudahkan dalam pengingatan, Ibu memberi tips untuk kalian membuat singkatan. Nah, dengan singkatan epiosa, dengan EP adalah jaringan epitel, I adalah jaringan ikat, O adalah jaringan otot, dan SA adalah jaringan saraf. Nah, untuk jaringan epitel sendiri ada pembagiannya lagi, yaitu dengan epitel pipih, epitel silindris, epitel kubus, epitel transisional. Nah, untuk jaringan ikat ada jaringan ikat pengikat, yaitu ikat longgar dan ikat padat. Untuk jaringan ikat penguat yaitu ada tulang, jaringan ikat penghubung ada darah, kemudian jaringan lemak atau adiposa, dan yang terakhir limfa atau getah bening. Nah, untuk jaringan otot sendiri ada 3 jenisnya lagi, yaitu otot polos, otot lurik atau rangka, kemudian ada otot jantung. Nah, untuk yang keempat ada jaringan saraf, yaitu ada saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf asosiasi. Nah, untuk jaringan epitel sendiri, jaringan epitel itu apa sih? Nah, jaringan epitel ini sebagai pembatas dan pelapis organ maupun membran. Nah, ciri dari jaringan epitel ini susunannya rapat, terdapat sarafnya, namun dia itu tidak terdapat darah. Nah, untuk jaringan ikat sel penyusunnya apa saja? Nah, itu ada yang pertama itu fibroblast, yang kedua ada makrofag, yang ketiga itu ada lemak atau adiposa, yang ketiga ada sel tiang, di mana ada histamin dan heparin. Nah, histamin itu untuk permeabilitas kapiler darah, sedangkan heparin itu untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian ada sel darah putih. Jadi selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok secara acak ya. Nah, di sini kan ada 30 siswa. Nah, Ibu akan membentuk 15 kelompok. Jadi, setiap kelompoknya terdiri atas 2 siswa. Nah, dari kelompok tersebut, Ibu minta kalian menganalisis letak-letak jaringan hewan serta fungsinya. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Setelah semua kelompok selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan. Ibu harap kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian mengenai letak-letak jaringan hewan secara lengkap agar kalian juga dapat memahami semua materinya. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu secara langsung. Nah, setelah itu kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Nanti Ibu akan berikan ke setiap kelompok untuk dikerjakan. Nah, ini soalnya juga tentang identifikasi letak jaringan hewan beserta nanti kalian menempelkan gambar-gambar yang ada pada lembar kerja ini sesuai dengan hasil diskusi yang sudah kalian cari.
atau kalian diskusikan bersama teman kalian. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil dari pekerjaannya ke depan kelas. Masing-masing kelompok ya, semuanya mempresentasikannya di depan kelas. Nah, untuk yang lain, jika ada kelompok yang mempresentasikan, kalian boleh analisa atau boleh membandingkan dengan hasil dari kalian, apa yang kurang dari kalian. Nah, itu bisa dijadikan tambahan materi atau pemahaman kalian. Bagi yang lain, bisa mendengarkan hasil presentasi juga dari kelompok lainnya, karena nantinya kalian juga akan menyimpulkan dari hasil analisis kalian bersama dengan hasil analisis teman-teman kalian yang sudah dipresentasikan di depan kelas. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, ada yang tahu atau mengerti kesimpulan apa yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini? Silahkan saya berikan kesempatan yang ingin berpendapat. Ayo anak-anak semua. Baik, Nidia, silahkan menyampaikan pendapatnya. Ya, benar. Nah, bahwa di sini jaringan hewan itu terdapat 4 jenis jaringan, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Di mana jaringan epitel ini adalah jaringan pelapis dari organ atau sebuah membran. Nah, untuk jaringan ikat sendiri, yaitu dia mengikat suatu bagian di dalam tubuh. Nah, untuk jaringan otot ada otot luri, otot rangka, dan otot jantung yang ada di jantung. Kemudian ada jaringan saraf, ada saraf sensorik, motorik, dan saraf asosiasi. Terima kasih yang sudah membantu untuk menyimpulkan hasil dari pelajaran pada pagi hari ini pada materi jaringan hewan. Selanjutnya, sebelum Ibu akhiri pada pertemuan ini, Ibu adakan kuis sebentar saja, hanya 5 soal mengenai pembelajaran yang sudah tadi kita pelajari. Keluarkan secari kertas saja, karena ini hanya isian singkat. Terima kasih untuk kuisnya sudah selesai semua ya, dikerjakan. Nah, untuk minggu depan Ibu mau memberikan tugas ke kalian. Nah, karena minggu depan kita akan melaksanakan praktikum tentang jaringan hewan, Ibu minta kalian browsing tentang materi jaringan hewan tersebut yang akan kita gunakan dalam praktikum. Baik, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum mengenai jaringan hewan. Nantinya kita akan ke laboratorium biologi di SMA ini. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata dari Ibu tadi saat penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.